Teman-teman, tahukah kamu? Apa sih perbedaannya antara notaris dan PPAT yang disebut juga pejabat pembuat akta tanah? Sering kita temui ada kantor notaris dan PPAT yang berdiri secara bersamaan. Namun juga dapat kita temui kantor notaris atau PPAT yang berdiri dengan hanya satu papan nama, hanya notaris maupun PPAT. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Walaupun notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan, ternyata notaris dan PPAT juga memiliki tugas dan kewenangannya yang berbeda loh. Kita simak perbedaannya agar kamu lebih paham harus kemana sih jika kamu ingin membuat suatu akta otentik terkait suatu perbuatan hukum. Notaris berwenang membuat akta autentik untuk segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang harus dinyatakan dalam akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan PPAT berwenang membuat akta autentik terkait sebagian dari pendaftaran tanah yang diberikan tugas dan kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan meliputi jual beli atau AJB, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, pembagian hak bersama atau APAB, pemberian hak guna bangunan hak pakai di atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan atau APHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMAT. Lina dan Lia ingin membuat akta autentik terkait perbuatan hukum yang akan mereka lakukan. Tapi, siapa ya pejabat hukum yang tepat untuk membantu mereka? Yuk, kita simak. Lia berencana melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan, serta ingin memastikan transaksinya aman dan sah secara hukum. Lalu, kantor mana yang seharusnya dia datangi? Apakah kantor dengan papan nama notaris dan PPAT? Kantor dengan papan nama notaris saja? Atau kantor dengan papan nama PPAT saja? Pejabat yang bisa membantu Lia mengurus transaksi jual beli tanah dan bangunan ini adalah PPAT. Jadi, Lia perlu mendatangi kantor yang memiliki papan nama notaris dan PPAT atau kantor PPAT saja. Di sana, PPAT akan membuatkan akta jual beli atau AJB untuk tanah dan bangunan, sehingga transaksi Lia akan lebih aman dan sah di mata hukum. Lina berencana mendirikan PT dan ingin memastikan semua prosesnya aman dan sah secara hukum. Lalu, kantor mana yang seharusnya dia datangi? Nah, pejabat yang bisa membantu Lina dalam mendirikan PT adalah notaris. Jadi, Lina perlu mendatangi kantor yang memiliki papan nama notaris atau kantor notaris saja. Di sana, notaris akan membantu dalam proses pendirian PT, termasuk menyusun akta pendirian perusahaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya, sehingga pendirian PT Lina akan lebih aman dan sah di mata hukum. Lia melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Nganjuk. Lalu, di mana Lia harus membuat akta jual beli atau AJB? Apakah Lia bisa ke PPAT di Kabupaten Nganjuk? Atau bisa juga di Kabupaten Madiun atau Kabupaten Kediri? Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Lia hanya bisa membuat AJB di PPAT Kabupaten Nganjuk. Hal ini karena PPAT memiliki wilayah kerja yang sama dengan kantor pertanahan di kota atau kabupaten. Lina ingin membuat akta pendirian perusahaan di Malang, tetapi ia ingin menggunakan jasa notaris yang berkedudukan di Nganjuk. Apakah hal ini bisa dilakukan? Jawabannya tentu bisa, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Notaris memiliki wilayah kerja yang mencakup satu provinsi sesuai tempat kedudukannya. Jadi, meskipun notaris berkedudukan di Nganjuk, ia tetap dapat membantu Lina membuat akta di Malang, selama keduanya berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Dasar hukum bagi notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan PPAT berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Notaris dan PPAT memiliki peran berbeda terutama dalam pembuatan akta autentik. Ingat, tidak semua perjanjian dan perbuatan hukum bisa dituangkan dalam akta PPAT. PPAT hanya diberikan kewenangan untuk membuat 8 akta berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu akta jual beli atau AJB, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, inbreng, akta pembagian hak bersama atau API-HABI, pemberian hak guna bangunan hak pakai di atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan atau APHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan SKMHT. Selain 8 perbuatan hukum tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk membuat segala macam perjanjian, penetapan, dan segala macam bentuk perbuatan hukum yang dicantumkan dalam akta autentik, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Notaris dan terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi penting lainnya.